Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Haddatsana, sana itu singkatan dari haddatsana. Hafiz ibni Umar ibni Murrah As-Sinniyu. Haddatsani Abi Umar ibni Murrah qala sami'tu Bilal ibni Yasar ibni Zaid maulan Nabi, bekas budaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata siapa Bilal bin Yasar, sami'tu aku mendengar, aku Bilal, abi pada bapakku, yuhadisu nihi, bercerita siapa bapak padaku, hi pada hadis, anjadi dari kakekku. Kakeknya Bilal berarti Zaid. Kita mengenal ada Nabi itu mempunyai budak yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya, yaitu Zaid bin Sabit, yang kemudian diangkat menjadi anak angkat Nabi, bahkan menjadi penulis hadis. Anau sesungguhnya kakek atau Zaid itu sami'a mendengar Rasulullah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu bersabda siapa Nabi, man barang siapa qala yang membaca Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya astaghfiru, mohon ampunan aku, Allah pada Allah, alladzi zat la ilaha tiada Tuhan illa huwa kecuali dia Allah, al-hayyu maha hidup, al-qayyumu maha berdiri sendiri atau maha tegak, wa tubu dan aku bertobat, ilaihi kepada Allah. Titik. Hasilnya ghufira maka diampuni, ghufira maka diampuni, lahu bagi orang, lahu bagi orang, wa ingkana walaupun ada dosa, kodok faro sungguh telah lari dia, minazafi dari perang. Rawahu Abi Dawud. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Bilal. Bilal punya atau mendapatkan hadis dari bapaknya namanya Yasar. Yasar mendapat hadis dari bapaknya yaitu Zaid bin Sabit. Kalau kita pernah di dalam hadis itu, kita mengenal Zaid bin Sabit itu merupakan anak angkat Nabi, dari budak terus kemudian dimerdekakan, dijadikan anak angkat, kemudian oleh Nabi dijadikan sekretaris pribadi, karena Zaid ini termasuk orang yang ahli menulis. Ketika Nabi mendapatkan wahyu, maka kemudian Zaid yang menulis di dalam batu atau di dalam tulang dan lain-lain. Bahkan ketika Nabi wafat, kemudian terjadi kasus Musailamah al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai Nabi. Waktu itu Abu Bakar mengirimkan pasukan, banyak para sahabat yang meninggal. Maka kemudian dibentuklah tim untuk menyusun Al-Quran yang sebelumnya belum ada.
Nah, tim penyusunnya salah satu adalah Zaid bin Sabit. Kalau di dalam Al-Quran yang lain itu orang itu kadang-kadang memanggil Zaid bin Muhammad, makanya nggak boleh. Anak angkat tidak boleh menasabkan kepada bapak angkatnya. Ya tetap nggak boleh Zaid bin Muhammad, nggak boleh. Tetap Zaid bin Sabit. Di mana Zaid bin Sabit menyampaikan sebuah hadis dari Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang selalu membaca istighfar yang bunyinya astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau wal hayal qayyuma. Jadi kalau wal hayyul qayyumu atau ya wal hayal qayyuman, maka itu akan diampuni walaupun dosanya itu seberat orang yang lari dari perang. Orang yang lari dari perang dosa besar kan, disersi itu kan secara hukum itu kan, bahkan kalau hukum ketentaraan itu orang lari itu bisa ditembak gitu kan, karena termasuk dosa besar, pengkhianat. Namun dengan membaca astagfirullahaladzim la ilaha wal hayal qayyum wa tubu ilaih, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maksudnya apa? Istighfar ini sangat luar biasa manfaatnya. Atau di dalam hadis yang lain ini juga bisa dibaca 3 kali ketika menjelang tidur. Jadi barang siapa yang ketika menjelang tidur membaca istighfar ini, astagfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum atau wal hayyul qayyum wa tubu ilaih, maka umpama dosanya dia itu seperti dosa yang lari dari perang, itu diampuni. Padahal orang yang lari dari perang itu termasuk kategori dosa besar. Maka ya bagaimana kita, ini amalan yang sangat luar biasa yang bisa kita baca istighfar ini. Bapak Ibu yang kami hormati, penting. Kenapa kita selalu diperintahkan untuk banyak istighfar? Kenapa? Dengan istighfar itu selain tadi diampuni dosanya, dan Allah juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan memudahkan rezekinya, dan Allah akan memberikan solusi setiap permasalahan, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka bagaimana kita memanfaatkan waktu kita yang luang, jangan sampai membiarkan ada waktu yang kosong. Ketika ada waktu yang kosong, kita gunakan untuk berzikir. Salah satu zikir dengan banyak membaca istighfar. Salah satu istighfar astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ya gampang, ini bisa dibaca pagi, bisa dibaca sore. Lafadznya ya cukup pendek, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau ya dibaca ketika menjelang tidur, 3 kali menjelang tidur. Kita lanjutkan. Hadatsana Hisham ibni Ammarin, hadatsana Walid ibni Muslimin, hadatsana Hakam ibnu Mus'abin, hadatsana Muhammad ibni Aliyin ibni Abdillah ibni Abbas an Abih annahu haddatsahu an ibni Abbas annahu haddatsahu. Kalau berkata siapa Ibni Abbas? Ibni Abbas itu ya Abdullah bin Abbas. Kenapa disebutkan Ibni Abbas? Nah, kenapa enggak Abdullah?
Karena kalau pada penulisan hadis disebutkan Abdullah bin Mas'ud, ahli membaca Al-Quran zaman Nabi. Karena Abdullah itu banyak sekali. Nama Abdullah itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid. Jadi nama Abdullah banyak sekali. Karena banyaknya nama Abdullah itu, sehingga mereka menyebut nama dengan nama bapaknya. Abdullah bin Umar dengan panggilan ya, Ibnu Umar. Atau ya tadi Ibni Abbas, aslinya Abdullah bin Abbas ya, dengan nama Ibni Abbas. Siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa atau membiasakan, lazim itu membiasakan istighfar pada istighfar, membaca istighfar, ja'ala maka menjadikan siapa Allah min kulli lahu pada orang min kulli dzaikin, dari tiap-tiap kesempitan, tiap-tiap kesulitan, makhrajan tempat keluar atau solusi, dan tiap-tiap kesusahan, kelonggaran, kemudahan, dan Allah memberi rizki kepadanya min haitsu, dari mana la tidak menyangka dia. Rawahu Abi Dawud. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, hadis yang diriwayatkan dari Ibni Abbas. Ibni Abbas menyampaikan hadis dari Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang melazimkan, barang siapa yang membiasakan membaca istighfar. Baca istighfar itu ya bukan istighfar, bukan gitu. Istighfar yang pendek itu astagfirullah. Istighfar yang sedang astagfirullahaladzim. Atau istighfar yang panjang ya astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya ini istighfar. Atau ya yang rajanya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, dan selanjutnya. Itu raja istighfar. Pokoknya apapun, istighfar yang pendek boleh, yang sedang boleh, yang panjang boleh. Pokoknya banyak membaca istighfar, terbiasa membaca istighfar, bahkan selalu bibirnya basah karena istighfar, karena seringnya baca istighfar. Maka hasilnya Allah menjadikan setiap kesempitan yang dia alami kelonggaran. Lagi ada masalah, mungkin sempitnya rezeki, dilonggarkan oleh Allah. Atau lagi punya pikiran itu apa ya, bunek kita apa ya, kusut lah. Nah, dalalahnya diberikan solusi oleh Allah. Dan tiap-tiap kesusahan jalan keluar. Susah karena mungkin cari pekerjaan susah karena banyak istighfar, dalalahnya dimudahkan cari pekerjaan. Susah cari jodoh, dalalahnya ada yang ngelamar. Nah, ini kan termasuk kemudahan. Atau ya mungkin lagi bingung, wah ini gimana ini,
kontrakan sudah mau habis, kemudian istri mau melahirkan, rumah bocor, anak kelaparan pamannya, itu kan luas deblek itu. Delalahnya Allah memberikan kemudahan, ya mungkin lagi usahanya dimudahkan, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, di luar perkiraan. Delalahnya jalan-jalan nemu dompet umpamanya, dompetnya wong londo umpamanya, terus wah isinya dolar umpama, termasuk ya, apa ya rezeki itu nggak mesti uang ya, apapun. Delalahnya apa itu karirnya, wah karirnya itu baru sebentar udah naik gulungan, wah naik, belum ada setahun naik gulungan, wah berarti rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya tadi banyak istighfar. Maka nggak heran ya kalau zaman dulu orang tua kita ketika kita sedang punya masalah, sedih, suruh istighfar. Karena memang hasil daripada istighfar itu luar biasa. Maka ya kita lazimkan itu ya kita biasakan. Bahkan kalau perlu menghijibkan dirinya untuk baca istighfar. Menghijibkan itu mewajibkan diri. Padahal bukan wajib, namun diwajibkan. Pamannya, wah saya mewajibkan baca istighfar pamannya 500 kali ya. Atau saya mewajibkan diri saya sendiri, pokoknya sehari itu minimal 1000 kali. Silahkan. Nah, nanti kalau kita sudah menghijibkan, membiasakan banyak istighfar, insya Allah ya tadi apa yang Allah janjikan akan terwujud. Delalahnya ya menghadapi kehidupan itu mengalir begitu mudah. Delalahnya itu kalau bahasanya itu delalah kersane ngalah. Delalah kersane ngalah. Pamannya kita wah lagi butuh apa, delalahnya ya wah lagi lapar, delalahnya ada yang ngirim makanan, delalah pengen apa ada, itu namanya apa? Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kadang-kadang rezeki yang tidak disangka itu jauh lebih besar dibandingkan rezeki yang sudah kita sangka. Rezeki yang disangka itu kan apa itu, seperti umpamanya seorang karyawan itu tiap bulannya gajinya sekian, itu sudah disangka, itu sudah bisa dihitung. Nah, rezeki yang tidak disangka-sangka itu kadang lebih besar. Karena apa? Pasti semua orang itu punya rezeki. Nah, itu. Dan rezeki yang disangka kadang lebih besar dibandingkan rezeki yang disangka tadi. Maka orang-orang bijak itu sering mengatakan setiap orang itu tidak semua orang punya gaji. Tidak semua orang punya gaji. Yang punya gaji ya pegawai, karyawan itu punya gaji. Tapi semua orang punya rezeki. Nah itu pasti semua orang punya rezeki. Nggak ada orang nggak punya rezeki. Ya, dan kadang-kadang rezeki yang tidak disangka itu lebih banyak dibandingkan rezeki yang bisa kita sangka. Maka tadi agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah, salah satu resepnya adalah perbanyak membaca istighfar. Ya, tadi istighfarnya itu bisa dengan mode yang panjang atau yang pendek. Yang pendek ya cukup astagfirullah, astagfirullah. Atau ya bisa dilakukan. Nah, kadang-kadang kalau memang perlu dilakukan astagfirullah. Nah, silakan. Yang penting istighfarnya. Yang penting tidak ada riya. Wah, istighfar tujuannya biar apa itu, karena suaranya bagus namanya istighfar, pakai apa itu puji-pujian, terus tujuannya apa? Biar wah siapa itu yang puji-pujian di masjid itu suaranya bagus itu lah.
Yang penting karena Allah. Ya. Atau ya tadi umpama istighfarnya itu dengan komat kamit saja, Allah Maha mendengar. Jadi nggak mesti harus astagfirullah, nggak bisa begitu. Umpama begitu ya nggak apa-apa selama memang ya karena Allah. Atau ya tadi umpama hanya kedar astagfirullah, 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 ya nggak apa-apa juga, Allah juga Maha mendengar. Yang penting lafadznya juga tartil, astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim, atau astagfirullahaladzzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang penting jelas, bukan setelah itu apa itu? Lafadznya itu yang jelas. Ketika kita zikir ya, lapangnya kita baca tasbih ya, yang jelas tasbihnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau ya kalau tahmid ya alhamdulillah, alhamdulillah. Atau istighfar jelas tadi astagfirullah, bukan astagfirullah. Nah itu nggak jelas. Jadi karena lafaz itu juga mempengaruhi. Mari kita